Sebelumnya, saya akan menyampaikan peraturan selama webinar. Pertama, diskusi ini mulai pertama akan disampaikan oleh Bu Lia dan kedua akan disampaikan oleh Bu Rini. Kedua, pemaparan jadwal dan peraturan Zoom akan disetting mute kecuali pembicara dan dibuka kembali sesi diskusi interaktif pada saat pemateri telah selesai menjawab pertanyaan. 3. Harap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta konten pembahasan sesuai dengan tema materi. Keempat, sesi tanya-jawab dilakukan setelah pemaparan dari kedua pemateri selesai. Kelima, peserta yang akan bertanya harap memberi format nama, asal, pemateri 1 atau 2, dan pertanyaannya dengan dikirimkan ke chat Zoom moderator. 6. Termin dilakukan dengan 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri. Peserta lain menanggapi. 7. Berhak memilih peserta yang akan bertanya. 8. Pertanyaan yang substansinya sama harap tidak ditanyakan kembali. 9. Bagi peserta yang terlambat mengikuti forum, harap membaca dari awal tanpa mengganggu jalan penyampaian materi. 10. Pemateri yang melanggar aturan atau dinilai tidak bijak dalam berkomunikasi di dalam grup, admin berhak untuk mengeluarkan. Tertanda moderator, Viryal Salsabila, Sarah Salsabila. Terima kasih. Nah, pembicara pertama belum masuk dan pembicara kedua sudah masuk. Jadi kita mulai untuk sesi kedua dulu. Untuk moderator ini adalah Sarah Sabila. Kepadanya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dari Ibu Diah Astori Wulandari akan menyampaikan materi yang bertema mempersiapkan new normal untuk lansia dan perempuan. Sebelum Ibu Diah memaparkan materinya, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Diah Astorini Wulandari, tempat atau tanggal lahir Semarang 26 Maret 1972, alamat Jalan Kedung Malang, RT 01, RW 01, Subang, Banyumas. Status menikah, pendidikan terakhir S2 Psikologi, pekerjaan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pengalaman organisasi, Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Cabang Barling Mas Cakep. Moto hidup, sekali berarti, sudah itu mati. Untuk Ibu Diah, materinya apakah sudah siap, Bu? Ya, sudah. Insya Allah sudah. Ya, nanti saya langsung share ya. Jika sudah, waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senang saya bisa hadir di sini. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sebetulnya saya berharapnya itu tadi pembicara pertama sudah hadir, jadi sudah terlebih dahulu menyampaikan materinya ya. Tadi saya kebetulan ada yang sedang berkonsultasi, jadi terpaksa agak terlambat. Tapi ternyata pembicara pertama malah belum hadir ya, jadi tidak apa-apa. Nanti mungkin materi-materinya akan saling bersinggungan dengan pembicara pertama. Tapi karena saya berharapnya pembicara pertama sudah menyampaikan tentang bagaimana sih new normal itu, ya. Jadi dalam materi saya ini saya tidak ada saya tidak akan mengemukakan lagi tentang new normal sebetulnya ya. Tapi langsung pada bagaimana pandemi, bagaimana menghadapi new normal pada saat pandemi COVID-19 ini untuk
khususnya untuk perempuan dan lansia. Slide-nya bisa terlihat jelas ya, Mbak ya? Halo? Belum, Ibu. Belum ya? Iya. Belum, sebentar. Oke. Share, oke, ya. Oh, saya belum dikasih ini. Tolong Mbak host, saya diizinkan untuk share screen-nya. Sudah, Ibu. Hah? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah? Sudah muncul kah? Sudah muncul ya? Sudah. Sudah muncul ya? Itunya? Oke. Ya. Sudah muncul. Oke, baik. Sebentar. Ya. Yang kita hadapi sekarang ini kan masih pandemi COVID-19 dan tampaknya belum ada tanda-tanda kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kalau misalnya kita menunggu sampai COVID-19 ini berakhir yang waktunya tidak jelas, tentu ada banyak dampak, baik itu psikososial maupun juga dampak ekonomi ya, sehingga memang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu kita tetap beraktivitas meskipun seperti yang lalu-lalu, meskipun ada pandemi COVID-19. Maka sebutannya yang sekarang adalah menghadapi new normal ya, meskipun tidak sepenuhnya new juga ya, tidak sepenuhnya new juga, karena sebetulnya hal-hal yang kita lakukan seperti biasa itu adalah hal yang normal, hanya memang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, sebelum saya masuk ke sana, mari kita lihat bagaimana dampak psikososial COVID-19. Nah, dari berbagai literatur saya menyimpulkan bahwa ada 3 dampak ya yang COVID-19 ini. Yang pertama adalah efek krisis. Ini karena tahu-tahu datanglah si Mbak Corona, katanya perempuan nih ya, jadi kan Mbak Corona gitu, karena kebetulan saya materinya tentang perempuan. Oke. Mbak Corona ini datang dengan tiba-tiba, ya, sehingga kita merasakan satu krisis yang luar biasa ya. Dari awalnya kita beraktivitas normal, bersekolah, anak-anak bersekolah, kemudian kita beraktivitas di kantor atau di tempat-tempat lain. Tapi sekarang ternyata setelah pandemi maka ada pembatasan fisik ya, ada pembatasan fisik, physical distancing, sehingga kita tidak bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan keluarga, dengan teman-teman. Mungkin yang awal-awalnya kita bebas berjalan-jalan ke mall, sekarang menjadi tidak bisa lagi dan seterusnya. Nah, jadi ada efek krisis yang datang tiba-tiba tanpa persiapan dan ternyata ada efek negatif yang menekan. Ya. Tiba-tiba semuanya harus beraktivitasnya tidak di tempat umum lagi, tetapi di rumah ya, dalam waktu yang cukup lama ya, sehingga nanti muncullah berbagai macam efek yang lain ya, yaitu stres ya, kemudian mungkin anak-anak bosan di rumah, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain terganggu dan seterusnya. Kemudian efek ketidakpastian yang muncul di sini karena kita tidak tahu, atau kekhawatiran yang muncul atau terkait dengan kondisi ini, kita nggak tahu kapan sih akan berakhir ya, kapan akan berakhir. Meskipun ada prediksi-prediksi yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan
kapan virus corona akan berakhir atau pandemi COVID-19 akan berakhir, tapi itu baru prediksi ya, baru prediksi, sehingga sangat mungkin prediksi itu tidak bisa atau tidak terwujud ya, sehingga ada tadi efek ketidakpastian. Kapan bisa bekerja di kantor, kapan bisa bertemu dengan sanak saudara lagi ya, karena kemarin-kemarin kan ada tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung misalnya, sehingga banyak yang berusaha untuk tetap pulang kampung dengan berbagai macam cara dan seterusnya, karena memang kebetulan pandemi COVID-19 ini terjadinya mendekati Lebaran ya dan seterusnya. Jadi ada khawatiran kapan kondisi ini bisa berakhir ya. Nah, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda berakhir, maka tadi diharapkan kita bisa hidup beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kemudian COVID-19 ini juga tampaknya menyebabkan efek loss of control ya. Jadi kita atau individu atau orang kita hanya bisa melihat atau mendengar tanpa bisa melakukan hal apapun. Misalnya kita lihat atau setiap hari kita mendengar update data terbaru korban atau orang-orang yang terinfeksi corona ya. Sekian angka yang terinfeksi, positif terinfeksi, sekian yang meninggal dunia, sekian yang sembuh. Kemudian mungkin ada muncul beberapa klaster penyebaran corona yang baru. Mungkin kita melihat bahwa atau mendengar berita di beberapa tempat di luar negeri yang coronanya sudah menurun, angka-angka yang terjangkit, sehingga sudah mulai dilakukan aktivitas yang normal, anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi, baru 1 hari ternyata sudah ada yang terinfeksi corona dan seterusnya. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, ini tiga efek ini yang berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Efek dari ketiga ini apa? Nah, ini munculnya dampak psikososial ya, perasaan stres, depresi ya, kemudian kecemasan, apalagi karena adanya pembatasan-pembatasan, maka berpengaruh yang sangat besar juga terhadap sisi ekonomi. Sisi ekonomi ini mempengaruhi juga kehidupan psikologis kita ya, karena banyak yang kena PHK misalnya atau kehilangan sumber penghasilan dan seterusnya, sehingga tadi ketidakmampuan mengendalikan ini menjadi semakin tinggi, sehingga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu semakin tinggi juga gitu. Kemudian, nah khusus bagi perempuan COVID-19 ini apa sih yang terjadi ya dengan perempuan? Nah, ternyata dari hasil penelitian angka kematian perempuan ini terkait dengan COVID-19 ya bagi perempuan. Angka kematian perempuan akibat COVID-19 itu lebih rendah daripada pria. Ya, jadi kalau dilihat dari hasil-hasil temuan kasus di beberapa negara memang menunjukkan angka kematian pria lebih tinggi akibat COVID-19 ya, lebih tinggi daripada perempuan. Ya. Karena ditengarai perempuan punya imunitas yang lebih tinggi. Dan dari hasil penelitian ternyata virus corona ini lebih mudah atau kaitan dengan ini kromosom Y ya. Jadi kalau virus corona ini agak sulit atau tidak cocok dengan kromosom X, sedangkan perempuan punya 2 kromosom X sehingga punya imunitas yang lebih tinggi. Kemudian terkait juga dengan perbedaan pilihan gaya hidup. Ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan yang lain ya. Ternyata perempuan punya gaya hidup yang lebih dekat dengan kesehatan daripada laki-laki. Misalnya kalau perempuan sakit itu lebih cepat untuk berkonsultasi ke ahli kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian laki-laki juga lebih banyak melakukan perilaku yang beresiko terhadap kesehatan ya, misalnya merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol dan seterusnya. Dan perempuan juga lebih aware atau lebih sadar akan kesehatan daripada laki-laki. Nah, tapi dari sisi ekonomi ternyata perempuan lebih terdampak daripada laki-laki karena ternyata perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal, sektor jasa daripada laki-laki, sektor informal kemudian sektor jasa ya, daripada laki-laki.
sedangkan laki-laki lebih banyak bekerja di bidang-bidang yang lebih terkait dengan konstruksi gitu ya, sehingga memang perempuan lebih banyak yang akhirnya tidak bekerja daripada laki-laki. Nah, kemudian juga karena banyak juga yang tidak bekerja sehingga sumber ekonominya berasal dari suami, ya. Sedangkan ketika suami tidak bekerja akibat COVID-19, maka dari sisi ekonomi yang lebih terdampak karena sebagai seorang istri ya harus mampu mengatur keuangan keluarga dengan pendapatan yang mungkin lebih sedikit ya dibandingkan dengan pada saat tidak ada pandemi. Kemudian juga berkaitan akibat COVID-19 ini, perempuan juga berisiko kehilangan akses layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan reproduksi ya. Misalnya adalah penggunaan alat kontrasepsi, ini karena biasanya rutin bulan harus ke tenaga kesehatan, mungkin sekarang juga harus menunda atau mungkin lebih berhati-hati ketika harus melakukan atau memeriksakan kesehatan reproduksinya. Kemudian juga banyak juga yang harus misalnya melahirkan pada saat pandemi dan ini berefek pada layanan kesehatan bagi perempuan. Kemudian beban ganda perempuan bertambah, terutama ketika anak-anak harus sekolah di rumah ya, tidak bersekolah di sekolahan lagi, maka belajar di rumah, maka yang lebih banyak melakukan tugas untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah adalah ibu ya, dibandingkan dengan ayah, maka tadi bebannya menjadi bertambah dan ini ternyata memicu yang kelima, ada lonjakan angka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika stres mengajari anaknya belajar misalnya, apalagi ketika sekolah di rumah ternyata tugas anak-anak semakin bertambah ya. Kalau di sekolah kan ada guru yang mendampingi, nah sekarang orang tua harus mendampingi, bahkan harus selalu, bahkan nih ada ibu-ibu yang mengerjakan pekerjaan sekolah anaknya, daripada berantem katanya dengan anaknya, karena anaknya didampingi belajar nggak mudeng-mudeng, jadi akhirnya ibunya turun tangan. Nah ini yang membuat angka kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat. Kemudian juga karena WFH ya, from home, ada muncul kebosanan, stres, itu sehingga pertengkaran antara suami dan istri juga semakin bertambah. Oke, kemudian, bagaimana persiapan menghadapi new normal? Ada 4 hal yang bisa dijalankan. Ini sebetulnya bisa dijalankan oleh semua orang ya, artinya laki-laki dan perempuan sama. Tapi saya karena tugasnya menyampaikan perempuan, maka yang ini juga saya sampaikan ya. Yang pertama adalah reframing. Reframing maksudnya adalah kita harus memframing ulang atau menata ulang persepsi dan pikiran kita ya, terhadap situasi yang kita alami. Kalau awal-awal munculnya COVID-19 kemarin kan kita karena begitu tiba-tiba ya, tadi ada efek krisis, ada efek loss of control. Nah sekarang kita framing ulang, kita tata ulang bahwa meskipun ada situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan, namun di sisi lain ada juga situasi-situasi yang bisa kita kendalikan. Terutama adalah hal-hal yang ada dalam diri kita atau kondisi internal kita ya. Tadi misalnya daripada stres mikirin kapan nih corona akan berlalu, gitu. Sementara prediksi-prediksi yang muncul masih atau angka-angka infeksi COVID-19 masih menunjukkan kenaikan ya. Nah daripada kita bingung memikirkan hal itu, nah kita tata ulang gitu. Tadi itu ya, kalau tidak suka mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan betul-betul ada yang tertawa ya, bukan karena ada sesuatu yang tidak nampak yang tertawa ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi menata ulang pikiran kita ya. Jadi ada situasi-situasi yang bisa kita kendalikan, ada kondisi-kondisi yang bisa kita kendalikan, terutama hal-hal yang ada dalam diri kita. Daripada stres misalnya, maka kita bisa mencari kegiatan-kegiatan ya atau aktivitas-aktivitas
atau kita bisa lebih berpikir lebih jernih, lebih bijaksana dalam menghadapi situasi. Kemudian yang kedua adalah pikiran yang adaptif tadi. Nah, kita mulai belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang memang tidak biasa ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tetap produktif. Ya. Kita nggak mungkin kan selamanya ada di rumah sampai corona benar-benar berlalu, kan tidak mungkin. Maka ya untuk menghindari kebosanan, stres, depresi, maka kita harus tetap produktif. Ada banyak yang bisa dilakukan ya, meskipun dalam rangka produktif ini tetap harus berhati-hati ya. Nah ini dalam beberapa beberapa berita terakhir kan ada keluhan tagihan listrik naik begitu ya. Karena mungkin lupa sekarang karena di rumah bosen maka melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya apa? Yang hobi masak jadi senang atau rajin masak misalnya ya. Lupa kalau misalnya alat-alat masak ini menggunakan listrik misalnya. Jadi tetap produktif di sini kita tetap beraktivitas ya, beraktivitas, kemudian mencari kegiatan-kegiatan baru atau kita bisa melakukan hobi kita sehingga pikiran kita tidak terfokus pada masalah corona saja. Kemudian ya yang lebih penting dari itu adalah tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya. Cuci tangan setelah keluar rumah atau kita harus sering cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker pada saat harus keluar rumah atau bertemu dengan orang ya. Kemudian mengurangi keluar kegiatan di luar rumah kecuali memang betul-betul penting. Kemudian misalnya tetap menjaga kesehatan, kemudian tetap berolahraga, kemudian protokol kesehatannya misalnya ketika harus bepergian maka kita tetap harus melakukan physical distancing, kemudian sebelum masuk rumah kita harus membersihkan diri dulu ya, cuci tangan paling tidak sebelum memeluk anak-anak kita dan seterusnya. Nah, itu harus dijalankan. Oke, yang selanjutnya adalah persoalan lansia. Sebelum ada pandemi COVID-19 sendiri, ini lansia sudah mempunyai berbagai macam persoalan ya yang terkait dengan dirinya. Yang pertama adalah terkait dengan penurunan kondisi tubuh karena penuaan dan ini berpengaruh pada kondisi kesehatan. Kemudian juga ada kondisi-kondisi psikologis yang dialami oleh lansia ya, misalnya merasakan kesepian, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna ya. Dan yang ketiga kondisi finansial ya yang berkurang setelah purna bakti atau setelah tidak bekerja lagi. Nah, ini sebetulnya problem ini dialami oleh semua lansia ya. Baik sebelum COVID-19 atau sebelum ada pandemi ini. Nah, setelah ada pandemi bagaimana? Tentu persoalan-persoalan ini juga semakin bertambah ya. Misalnya karena kondisi kesehatan, maka lansia harus rajin melakukan pemeriksaan kesehatan di layanan kesehatan. Tapi karena adanya pandemi, maka kegiatan ini kalau memang tidak mendesak sekali harus ditunda. Ya. Kalau yang misalnya mengikuti kegiatan prolanis tiap bulan ya, sekarang mungkin harus ditunda. Ya. Kecuali kalau memang ada kondisi yang mendesak. Ini ada seorang teman saya yang itu juga yang beliau menderita penyakit jantung. Ya. Sebetulnya usianya masih belum lansia ya, tapi karena menderita penyakit jantung dan tidak bisa melakukan pengecekan rutin di fasilitas kesehatan, akhirnya meninggal. Ya. Nah ini mungkin juga sangat berpengaruh pada lansia ya. Kemudian kondisi psikologis yang tadi ya, merasa kesepian, ketika anak-anak sudah beraktivitas di luar rumah atau mungkin tinggalnya jauh, dan sekarang ketika ada pandemi maka anak-anak tidak bisa pulang ya, tidak bisa pulang atau tidak bisa menjenguk. Nah ini merasa kesepian yang dirasakan itu menjadi semakin bertambah. Kalau misalnya ketika sebelum ada pandemi para lansia ini masih bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan leluasa, misalnya beribadah di masjid misalnya atau di tempat ibadah yang lain misalnya, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman sesama lansia atau bertemu dengan orang yang lain. Nah sekarang karena ada pandemi maka harus menerapkan physical distancing, bahkan mungkin tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa, rasa kesepian menjadi semakin bertambah. Nah ini bisa juga perasaan tidak berharga, perasaan tidak berguna ini juga muncul semakin bertambah ya.
terkait dengan kondisinya, maka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat, misalnya melakukan kegiatan relawan, ya, atau mungkin ada juga lansia yang tetap melakukan aktivitas yang bisa mendatangkan ekonomi, misalnya setelah purna bakti kemudian membuka usaha. Tapi sekarang setelah ada pandemi berpengaruh pada usahanya, ya, sehingga mungkin harus tutup bahkan. Nah, ini juga berpengaruh pada kondisi finansial yang sebelum ada pandemi saja sudah berkurang, apalagi sekarang setelah ada pandemi. Nah, apa yang bisa dilakukan di masa new normal ini? Tentu tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan disiplin, ya. Jadi tadi seperti yang lain ya, pakai masker, kemudian physical distancing, cuci tangan dengan sabun. Nah, ini harus disiplin, ya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan peran keluarga dalam mendampingi dan membantu lansia selama pandemi, ya. Mungkin meskipun tidak bisa, anak-anak yang di luar kota tidak bisa datang menengok, tapi bisa sering-sering telepon, ya, atau mungkin menggunakan menggunakan teknologi yang lain, misalnya video conferencing dengan orang tuanya. Kemudian juga selalu mengingatkan orang tua untuk katakanlah misalnya minum obat secara rutin, ya. Kemudian juga misalnya membantu lansia yang mungkin mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini peran keluarga juga harus dekat. Kemudian meningkatkan peran komunitas, ya, terutama untuk lansia-lansia yang tidak bisa tinggal bersama anaknya, karena di sekitar kita banyak juga lansia yang mungkin harus hidup sendirian. Nah, ini maka peran komunitas di sekitarnya yang harus ditingkatkan, ya. Katakanlah misalnya bisa melalui PKK misalnya, atau komunitas yang lain untuk membantu dan mengingatkan lansia, mendampingi lansia selama pandemi ini. Kemudian juga meningkatkan akses layanan kesehatan bagi lansia. Kalau misalnya kemarin karena sebelum pandemi lansia bisa bepergian atau mungkin memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, nah mungkin sekarang misalnya dari fasilitas kesehatan mengirimkan tenaga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada lansia, terutama yang beresiko tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Rini atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Nanda selaku MC webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mbak Sarah yang sudah memandu materi pertama. Untuk materi yang kedua, moderator yang akan dimoderati oleh Firdaus Salsabila, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda selaku MC pada malam hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya Firdaus Salsabila yang akan menemani Ibu Lia untuk menyampaikan materi tentang persiapan new normal untuk anak dan orang tua. Sebelumnya, saya ingin membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama, Umi Hani Ebrilia, SPC MPD. Alamat, Jalan Gatak 1, nomor 6, RT 2, RW 2, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Tempat tanggal lahir, Brebes, 17 April 1977. Pekerjaan sekarang sebagai dosen, konselor, dan terapis. Layanan pengabdian lain. Pertama, dosen di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau tahun 2005. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Bubul Waton Riau tahun 2005. Dosen di Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006 sampai 2009. Dosen di Universitas Terbuka Surakarta tahun 2009 sampai 2017. Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Asia Surakarta tahun 2015 sampai sekarang.
dosen di pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008 sampai sekarang. Konselor dan terapis psikologi dan pendidikan. Smart and Human Mind, pelatihan 2012 sampai sekarang. Dan terakhir, asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Sekian pembacaan kurikulum vitae dari Ibu Lia, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempatnya Ibu Lia saya persilahkan. Your internet connection is starting down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Diah Astorini yang luar biasa. Saya ini kebetulan memang nggak pernah sih namanya kambuh sampai berlebihan gitu. Cuman nggak tahu juga biasanya kalau kita yang perempuan ya, kalau mau menstruasi itu ada titik-titik lemah, kekurangannya sakit itu pasti kambuhnya luar biasa kadang-kadang. Nah itu saya ngalami itu dan saya sempat ngomong sama Mbak Filia tadi ya, Mbak Filia. Oke teman-teman, terima kasih. Kita mungkin lihat langsung di slide-nya sehingga nanti diskusinya jauh lebih panjang, Mbak Filia. Monggo. Sebentar, Bu. Oke, saya terusin dulu. Teman-teman, terima kasih malam ini luar biasa. Saya dan Mbak Rini mungkin Mbak Diah Astorini malam ini akan menemani panjenengan semua. Teman-teman, dari sekian teman-teman psikososial, saya juga termasuk orang yang sangat berbahagia bertemu dengan panjenengan semua malam ini. Dan yang saya bawakan hari ini, yang saya bawakan saat ini adalah tentang anak-anak dan orang tua. Di mana memang kebetulan sedikit yang saya tahu, saya jadi psikolog, jadi konselor psikologi dan mendampingi beberapa 34 sekolahan di Soloraya sejak tahun 2004 dan sampai sekarang. Mungkin nanti teman-teman akan berikan masukan banyak kepada saya tentang hal itu. Sudah Mbak? Belum? Bentar Bu. Gak apa-apa saya. Di share-nya oleh Mbak Nanda. Oke. Terima kasih Mbak Nanda. Oke. Saya akan ngambil subjudul di kata mempersiapkan new normal untuk anak dan orang tua. Di sini saya akan ambil kajian kecilnya, tetapi kita akan bahas lebih dalam, gitu ya. Untuk yang akan saya ambil adalah izinkan Ananda bahagia bersama kita. Apa yang dikatakan Bu Diah Astorini tadi betul, bahwa kekerasan di rumah tangga sekarang luar biasa. Anak-anak didik dimanapun yang panjenengan semua, teman-teman, maupun yang sudah nikah maupun yang belum mungkin ya, ada yang sudah jadi guru, ada yang mendampingi, mungkin guru les yang sudah masih kuliah tapi nyambi gitu ya untuk jadi guru les dan sebagainya. Teman-teman mungkin bisa menemukan bagaimana orang tua itu sekarang lain, mulai dari nada bicaranya, mulai dari macam-macamnya. Oke, izinkan Ananda bahagia. Kenapa saya meminta saya sendiri dan panjenengan semua mengizinkan diri kita sendiri untuk bahagia bersama anak. Sekarang lihat dulu yuk slide berikutnya. Seringkali kayak gini deh kalimat. Sekolah itu buat masa depan, kata papa ya. Mamanya bilang, biar aku pinter bisa cari uang gitu. Ada sebagian bilang ke saya bahwa ini kelihatan banget mamanya matre katanya. Padahal bukan gitu maksud saya. Mungkin karena ini banyak sekali anak-anak di usia dini maupun yang 12 tahun ke bawah atau anak-anak yang 15 tahun ke bawah, di mana anak-anak ini 0 sampai 15 tahun itu otaknya ada di gelombang alfa, di mana mereka cenderung tidak bisa menggunakan nada-nada yang tinggi. Mereka cenderung mudah dikendalikan dengan nada yang datar maupun damai gitu ya. Kita melakukan dengan nada tinggi, getakan-getakan itu justru menjauhkan mereka dari kita dan
dia akan melakukannya saat itu, habis itu dia akan melanggarnya lagi gitu. Oke? Dia anak kecil itu akan berpikir kalau dia bisa menyebut nama Allah, ya Allah, ada apa dengan mama papaku gitu. Jadi sekolah mereka juga menentukan hidup mereka juga, apalagi sekarang nggak boleh begini, nggak boleh begitu selama 3 bulan terakhir. Habis itu nanti nih yang diperbolehkan sekolah beberapa tempat adalah SMA dan mahasiswa. Karena anak dari TK, SD apalagi, kalau SMP masih ada pertimbangan beberapa daerah macam-macam ya. Dan ini membuat orang tua harus berpikir ulang tentang anak-anaknya. Selanjutnya, mungkin tahun-tahun ini dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan keluarga. Ya, karena panjenengan semua merasa jauh lebih sibuk dari biasanya, padahal di rumah 2 bulan yang lalu. Ada beberapa yang harus keluar ya, tetepan. Nah, tapi ada juga kekuatan-kekuatan yang secara perlahan-lahan mendorong hal ini ya tersebut pisah dari keluarga sebagai persiapan menuju masa remaja. Kok bisa? Jadi anak-anak itu ada 2 hal yang terjadi dari fenomena yang di Jawa Tengah. Kalau saya, karena saya pegang di Solo Raya, dari di psikososial ini, itu ada yang curhat cerita gitu ya, kalau setelah sekian lama di rumah Bun, saya jadi kepikiran untuk pindah atau pisah aja dari bapak ibu gitu. Kenapa begitu? Nggak enak banget hidup sama bapak ibuku gitu. Ada juga anak SD yang sempat menulis surat apapun di kertas kecil dan gurunya akan datang ke masing-masing rumah wali kelas itu gantian, kemudian mengambil surat-surat cinta anak-anak itu bersama dengan lembar jawab ujian. Entah diambil, entah orang tua yang ngantar, saya tidak tahu. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa Bunda atau Ustadz atau Bu Guru gitu, nadanya hampir sama. Seandainya aku hidup dan bobok di sekolah ya, nggak di rumah gitu. Ini ada apa gitu ya? Ini ada apa? Jadi mereka sudah mulai begitu. Atau yang kedua adalah mereka ini sebagian, saya ngalami juga, saya nggak tahu ini anak-anak saya yang mulai dari SMP, yang bisa ceritanya anak saya yang kecil 3, itu bilang hampir sama nadanya, Bunda kalau aku kerja bagaimana gitu. Saya mikirnya ada apa ya, mau apa dengan kerja gitu. Dia berpikir bahwa kalau aku di rumah terus kayak gini kan, nanti siapa yang mau bayar rumahnya, siapa yang mau bayar listriknya dan sebagainya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa mereka berpikir begitu. Ketika ditelisik dan tertelisik, mereka berpikir bahwa nggak mungkin di rumah terus dan sekolah dengan cara daring itu membosankan gitu ya. Nah ini juga bagian dari anak-anak kuat sekali bersama kita, sayang dengan kita, dan dia tidak pingin kita itu bahasa Jawanya ketekuk ringkel gitu ya. Dan dia akan bantu sebisa mungkin. 2 fenomena itu yang saya temukan di Solo Raya. Dan itu nggak cuma 3, 4, 5 ya. Banyak kejadian mulai anak-anak yang 0 besar. Kalau 0 kecil saya belum menemukan itu. 0 besar, TKB ya, SD dan SMP. Kebetulan anak-anak saya juga mengalami yang semacam itu. Selanjutnya, apalagi dengan kondisi pandemi ini, kondisi ini membuat panjenengan dan saya sebagai ibu itu punya beberapa hal yang menjadi fenomena. Harusnya begini, harusnya begitu. Karena Menteri Pendidikan sendiri justru mengatakan bahwa tidak benar ketika daring justru membebani anak-anak begitu. Tetapi beberapa guru menyajikan ini evaluasi juga buat teman-teman dan saya sendiri itu bagaimana menyajikan ke anak-anak itu seperti jadi orang tua yang ngajari anak-anak, sehingga beberapa sekolah swasta tidak merasa wajib untuk membayar SPP gitu. Kenapa? Yang ngajarin saya begitu kan, anak-anak saya juga pakai kuota saya dan sebagainya gitu. Nah ini yang pandemi ini menemukan banyak kasus yang menjadi hal yang fenomenanya jadi nggak enak banget buat sekolah-sekolah swasta, termasuk Muhammadiyah. Beberapa sekolah ini termasuk PAUD ya, itu orang tua memilih untuk menentukan nanti kalau sudah pasti ya Bunda masuknya kapan, saya akan masuk.
Jadi beberapa sekolah jadi sampai sekarang hanya punya murid 4, 3, 7 gitu yang mendaftar. Jarang banget yang banyak, kecuali sekolah besar ya. Nah ini sekolah-sekolah Muhammadiyah atau Aisyah yang saya bantu di Solo Raya ini ada 7 sekolahan yang alami hal semacam itu. Yang besar sih enggak, ya mesti lebih dari 20. Cuman tetap itu jauh dari yang seharusnya. Selanjutnya, orang tua merasakan tekanan luar biasa. Jadi yang stres itu memang orang tuanya. Anaknya yang ujian, orang tuanya yang stres ya. Anaknya yang bingung, pakai intip-intip lantai 3 gitu. Kenapa? Bosen gitu. Dan dia macam-macam yang dia lakukan. Melalui sistem sekolah, anak-anak juga bosen. Daring begitu-begitu aja, kata dia. Jarang guru-guru yang membuat video, klip pembelajaran, kemudian mereka melihat dan mereka mengerjakan. Jarang sekali. Itu pun mereka jauh lebih asik buka Facebook dan sebagainya daripada buka daring ya. Dan berbagai asosiasi di luar keluarga yang mengharuskan anak-anak juga menyelesaikan diri dengan standar-standar new normal. Maksudnya apa tuh? Kalau di daerah Solo Raya, ini nggak tahu kalau daerah-daerah teman-teman yang lain, kebetulan saya juga asli Kudus, teman-teman di Kudus juga sering share gitu ya. Yang kelihatan sepi itu emang alun-alun Kudus. Tapi kalau Solo tuh alun-alunnya rame terus. Termasuk 2 minggu disuruh lockdown, disuruh diem itu nggak ada, tetap aja rame. Jadi kalau Kudus saya terlihat betul teman-teman sering lihat memang alun-alun sepi, tapi di beberapa gang yang setelah itu ramai sekali, tetap sama aja. Nah, ini anak-anak memang biasanya mereka ikut ke mall dan ikut kemana, ini nggak bisa. Gitu. Nah, ini bikin anak-anak jadi harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang normal. Boleh, tapi pakai masker ya, pakai kaos tangan ya, pakai jaket ya, gitu. Jadi astronot baru gitu ya. Ini kalau orang tua menggunakan nada tertentu, misalnya ada ketakutan, ada yang berlebih, anak juga merasa tertekan dan justru mungkin ada yang justru penasaran melakukan perlawanan. Cobain deh gitu. Selanjutnya. Nah, ini nih beberapa kasus yang saya alami entah itu di mahasiswa. Mahasiswa tuh kalau di swasta tuh kan ada ya mahasiswa yang usianya udah lebih gitu ya. Kemudian anak-anak SMA yang saya bantu, ini kalau ada kasus, ada peristiwa, itu pasti akan saya tarik di 7 tahun pertama. Ada apa dengan pengasuhan itu? Ada apa di pengasuhan 2 tahun pertamanya? Itu pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Para perawat sekolah, para perawat sekolah dan guru akan mendeteksi banyak efek penglihatan, pendengaran, bicara, kesulitan belajar, gangguan tingkah laku, kekuatan gigi yang tidak adekuat, penganiayaan anak, penyalahgunaan zat, dan penyakit-penyakit menular pada anak-anak sekolah. Jadi mereka akan tahu ini ada apa dengan pengasuhan orang tuanya di rumah. Selanjutnya, Mbak. Oke. Biasanya nih, kalau Indonesia Raya ini ya, suami biasanya menghabiskan banyak waktu di luar rumah karena bekerja dan melanjutkan karirnya, walau mungkin ada batasan new normal. Sekalipun kalau saya lihat di Solo Raya, di Karesidenan Pati ya, di Semarang, karena kebetulan abah saya ada di Semarang dan nggak berani pulang abah saya lebaran kemarin, beliau ada di daerah Undip. Nah ini di sana banyak juga bapak-bapak yang ikut serta membantu istrinya mendamaikan anak-anaknya gitu. Bahasa saya gimana ya, mendamaikan. Jadi suasana mendamaikan itu tidak hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi banyak juga ibunya milih keluar, bapaknya di dalam. Ini akhir zaman mungkin. Tapi ini memang fenomena. Harusnya istrinya juga suaminya bekerja, istri di rumah, mestinya begitu ya. Menurunkan pekerjaan rumah tangga ya. Bahkan ada yang mungkin di luar rumah. Yang ini kemudian suami istri sibuk seperti itu sehingga dia tersisa sedikit waktu dan energi untuk hubungan perkawinan termasuk pendampingan terhadap anak-anak. Jadi sisanya cuma sedikit, sedangkan anak-anak seharian di rumah bersama pembantu atau yang mengawasi. Mereka nggak berani.
Untuk tipe anak-anak yang mereka itu enjoy di rumah, cukup main dengan boneka, ya. Untuk pada saudaranya yang sepupunya itu cukup mungkin ada. Anak-anak introvert dengan tertentu nggak suka banyak ketemu sama manusia di luar, bisa. Tapi anak ekstrovert, anak-anak sanguinis, mereka harus ketemu dengan banyak orang. Mereka harus say hello, stres ketemuin teman-temannya gitu ya. Bahkan ada yang di Jawa Tengah kemarin yang kasus yang daftar di psikososial teman-teman itu ada yang curhat ke teman-teman relawan bahwa saya kayaknya lebih baik mengakhiri hidup saya katanya, karena nggak ada manfaatnya. Kemudian saya meminta teman-teman relawan ini untuk mensupport dia ikut di kegiatan keremajaan apapun yang bermanfaat begitu. Kebetulan alhamdulillah salah satu kegiatannya dia adalah bersama teman-teman IPM Pemuda Muhammadiyah. Dan kemudian teman-teman relawan minta tolong ke teman-teman Muhammadiyah untuk support dan mengajak. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya, dan lebih baik. Masya Allah. Terus Mbak. Oke, ayah ibu bekerja di luar rumah. Sedangkan anak-anak ditinggal di rumah, entah dalam pengawasan atau lemah pengawasan. Teman-teman yang belum pada nikah, halo mahasiswa-mahasiswa IMUT, mungkin belum kepikir ya kali ya, tapi panjenengan semua, adik-adikku, kalian mau nggak mau sudah dianggap ahli kalau udah jadi mahasiswa. Apalagi psikologi itu. Orang datang ke tempat kalian, pengennya curhat, wajah-wajah curhat pokoknya ya. Apa yang bisa adik-adik terima dengan kondisi ini? Kita yang orang tua, teman-teman yang orang tua, apakah yang akan terjadi dengan keselamatan fisik dan psikis mereka? Minimal 2 ini dulu deh. Slide berikutnya. Oke. Ini saya dapat dari teman-teman Kudus di barusan tadi. Saya tambahkan. Ini terjadi juga di Solo Raya. Di Kudus juga terjadi. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menemukan fenomena ini. Jadi izinnya ke temannya sekolah. Ngapain? Kerjakan daring. Ampun, nggak sama-sama temanku nggak bisa. Tapi perhatikan, yang mereka lihat itu bukan mengerjakan tugas, tapi nge-game bersama-sama, game online, bareng-bareng, ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Sama dengan yang di bawah nih. Silakan Mbak Nanda. Kalau ini masih pakai seragam sekolah ya, yang sebelah kanan. Ini yang kemarin-kemarin. Ini yang sebelah kiri ini sekarang-sekarang nih sudah terjadi juga. Jadi anak-anak izin pamitnya sama orang tua ngerjakan daring, ngerjakan tugas, tapi ternyata pada saat terakhir-terakhir guru-guru ngeluh setelah ada chat dari guru bahwa anak ini tidak pernah mengirim tugas, orang tuanya baru tahu tuh anaknya ngapain aja. Bahkan parahnya banyak orang tua yang menjaga gengsi anaknya membelikan Android, tapi orang tuanya tidak bisa buka passwordnya. Bahkan pakai Android aja nggak bisa. Seperti zaman seperti ini ternyata ada masih orang tua seperti itu. Nah ini bahaya sekali. Belum lagi misalnya penculikan anak, ya kondisi-kondisi yang semacam itu, ini waspadanya luar biasa. Sehingga pilihan hidup ini sangat luar biasa. Kalau Ali Risman bilang bahwa sekarang sudah nggak ada suami-suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu di rumah gitu ya, cukup. Yang disebut cukup itu bukan apa-apa, cukup atas Allah yang Allah berikan. Jadi cukup di rumah, silakan sama anak-anak begitu, biar saya yang kerja. Plus minusnya banyak seperti itu. Tetapi Eli Risman begitu, dan kenapa ketika perempuan keluar seperti saya juga, maka yang jadi konsekuensinya sebagai orang tua itu panjang sekali, banyak sekali. Silakan Mbak Nanda. Oke. Ini new normal untuk orang tua ya. Untuk anak-anak banyak sekali, tapi banyak yang idealis juga. Untuk yang paling bawah pakai hand sanitizer, gitu, cuci tangan gitu ya. Anak-anak bukan cuci tangan, Bapak Ibu dan adik-adik, tapi membasahi tangannya. Bahkan wudhu aja harusnya 3 kali pokoknya dibasahi, yuk selesai gitu. Sudah kata teriak-teriak. Perhatikan kalau yang ini, new normal yang bisa kita
belanja, ini 3 aja kita ambil ya, karena banyak sekali. Belanja tetap jaga jarak. Apakah betul anak-anak ketika nanti sekolah, di kantin mereka akan jaga jarak begitu? Padahal waktu istirahatnya hanya 15 menit. Kita akan perhatikan ini. Anak-anak banyak aturan, gurunya jauh lebih sibuk. Dan anak-anak di bawah 12 tahun itu jauh dari logika-logika yang seharusnya dilakukan. Bahkan bisa berantem nih anak-anak. Dan mungkin jadi dibilang trauma, bisa jadi. Dibilang ketakutan, bisa jadi. Hampir sama ya. Apakah itu normal baru? Sederhana aja. Sering cuci tangan, dan bla 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 bla. Nah, yang semacam ini apakah kemudian anak-anak di bawah 12 tahun bisa melakukan? Apalagi di bawah 9 tahun. Nah, ini kita akan lihat berikutnya, Mbak. Silakan slide. Bagi anak dengan ortu yang tidak siap mental atau tidak menyiapkan mental dirinya, ini episode new normal atau justru episode stres anak gaya baru. Kenapa? Sebenarnya yang stres itu nggak orang tua aja. Anak-anak kita juga ngalami apa yang disebut dengan stres. Bahkan stres di usia sebelum 2 tahun itu merusak sistem otak luar biasa, bahkan mentalitasnya. Semacam itu. Oke, terus Mbak. Oke. Kendalikan anak dengan pengendalian diri sendiri dahulu. Jadi sebelum kita mengendalikan anak, silakan kendalikan diri sendiri. Saya bukan bidadari, saya juga bukan malaikat. Jadi ketika saya marah, itu punya aturan main juga. Semoga kalau saya salah, tolong kita sharing dia di sini. Jadi kalau di dalam Quran, itu yang haram ya haram, yang halal ya halal. Teman-teman juga, mohon maaf kalau yang bukan Muhammadiyah, tapi teman-teman mungkin ada yang dari selain Muhammadiyah, mungkin kita juga sama pemikirannya, bahwa anak-anak kita itu kita siapkan bukan hanya sebagai generasi bangsa, bukan hanya sebagai generasi penerus, tetapi mereka ini adalah generasi generasi penerus dakwah di Muhammadiyah. Dakwah anak-anak Nasyatun Anak IMM terjerumus saya di IMM. Karena saya sendiri aslinya saya NA Nasyatul Aisyah. Akan wajib ikut IMM. Kemudian karena waktu itu kemudian saya juga sentuhan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Teman-teman orang tua, teman-teman Bapak, teman-teman kita yang sama dengan saya sebagai orang tua, bahasa verbal dan nonverbal ini sangat mempengaruhi sekali. Bahkan saya bukan orang yang sama sekali nggak marah. Jadi saya menggunakan marah itu pada dua sisi, yaitu menyepelekan sholat dan menyakiti saudara. Itu jadi bagian penting dalam hidup saya yang sepakati sama anak-anak dulu. Saya sepakati dengan yang sudah mulai besar, ada 3, yang remaja, yang kecil-kecil ikut aja. Jadi ya iya aja, tapi sudah saya bahas kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ketika saya tidak marah pun saya bikin marah gitu. Marahnya ada tahapan, ada apa, mengingatkan dan sebagainya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saat marah-marahnya kita, ketika dia sudah mulai mewek gitu ya dan sebagainya, maka ngerti nggak kenapa tadi Bunda marah? Ngerti, aku salah karena aku nyakiti kakak. Nah ini ada hal-hal tersentuh mengatakan Bunda minta maaf ya, nggak bisa kalau kita saling nyakiti. Peluk, ada sentuhan, itu mendamaikan. Dan dia kebetulan saya punya anak yang kalau belum saya bilang maafin, saya maaf, Bunda maafin, kemudian saya peluk, itu nggak bisa tidur dia, kelimpungan nggak bisa tidur. Kalau saya kelupaan bahaya juga ini. Pilihan bahasa, nada bahasa juga perilaku menjadi bagian-bagian peristiwa yang akan terekam dan mereka akan melakukannya lebih parah. Sehingga di dalam kondisi pandemi ini, dengan kondisi stres orang tua yang anaknya terkejar-kejar harus UAS ya, pas bahkan akhir semester,
anak yang ini nanti masuk ke semester baru dan sebagainya, ini perlu pilihan-pilihan bahasa, nada bahasa juga perilaku, harus hati-hati sekali. Silakan Mbak Nanda. Oke. Kalau ngelihat yang kayak gini gimana bunda-bunda, ayahanda, dan halo para gadis. Kalian pasti yang pernah yang kemayu-kemayu kayak gini nih ya. Jadi princess. Karena dulu kalian nggak ngalami ada Frozen ya, mungkin sudah ada Frozen belum tuh, Mbak Friliar, Mbak Nanda dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman psikologi akan lihat, atau yang bukan pun teman-teman bisa memperhatikan si cewek cantik ini dengan busananya, dia memperagakan diri sebagai salah satu putri yang dia suka. Hanya beberapa netizen akan mengatakan, kenapa wajahnya mesum? Ada yang mengatakan itu menjiwai dan sebagainya. Sedangkan yang satunya, si kecil ini menirukan ayahnya. Biasanya si ayah itu kan pagi-pagi dia belum bangun, ayahnya sudah pergi. Ya, jadi tidak ngalami. Tapi justru sekarang si ayah karena jam kerjanya memang ada waktu tertentu selama pandemi, maka dia akan mengikuti apa yang dia. Nah, semacam itu. Silakan Mbak Nanda. Bagaimana dengan yang ini teman-teman? Slide berikutnya. Oke. Ini yang manusia yang mana? Halo, teman-teman psikologi dan teman-teman yang selain psikologi, saya yakin tidak lihat psikologi atau tidak, atau bukan psikologi. Lihat kayak gini, mana yang manusia, mana yang bukan nih? Iya, Masya Allah ya. Mana ini? Bahkan ini para gadis aja langsung madek gitu ya. Besok aku sing mana ya, gitu kan ya. Jadi yang semacam ini real terjadi. Ini orang yang foto juga luar biasa. Mungkin lagi chattingan, lagi omong-omongan antar emak ini kemudian difoto ya. Dan si kecilnya diem aja, padahal itu kena lantai. Entah apa yang terjadi. Nanti kedepannya itu bukan anak-anak. Kita akan lihat. Berarti izinkan anak-anak bahagia bersama kita. Bukan hanya sekedar dengan omongan-omongan saja. Kita akan lihat berikutnya. Oke. Izinkan saya cerita tentang Profesor Endang. 1 menit saja. Profesor Endang ini adalah dua saudara perempuan semua. Beliau adalah guru besar di Fakultas Pendidikan di Muhammadiyah Surakarta. Beliau cerita waktu itu pada saat pembukaan guru besarnya, beliau saudara kedua di kakaknya sering sakit sehingga bapak ibunya itu semampu. Bapaknya adalah guru bahasa Arab. Di usia yang sangat lanjut, beliau posisinya lumpuh, tetapi sangat cerdas dan masih sering diskusi banyak hal dengan Prof. Sedangkan ibunya sangat lincah tapi sudah pikun. Setiap hari beliau memang mengunci kamar si ibu bapak karena ibunya sering kabur. Nah, ini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pada saat Prof. Endang, setiap saya masuk kamar bapak ibu saya mengolah persepsi saya bahwa saya sedang bersenang-senang dengan teman-teman saya di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena ibunya ini paling senang ketika, mohon maaf, menggunakan BAB-nya, tinjanya ini BAB untuk dibuat mainan di dinding. Pempesnya dilepas, kemudian dibuat mainan. Gitu. Nah ini baunya luar biasa. Nah ini kemudian Prof. Endang sering masuk ke ruangan itu dengan cara bernyanyi, bersenandung, bersolawat aja. Kemudian dia akan malah sama papahnya bilang, "Pah, kita jalan-jalan yuk Pak, beli es krim," karena mamahnya seneng es krim. Ya. Mamanya bilang, aku ikut. Oh nggak bisa, karena masih seperti anak-anak mainan BAB. Enggak, aku enggak lagi. Ini pernah terjadi. Jadi itu hanya seminggu. Akhirnya setelah Prof. Endang bersihin bapaknya selesai, kemudian dia tidak memberikan kepada si babysitter. Sekarang babysitternya ada. Kemudian beliau dengan ibunya yang pikun tadi, kemudian membersihkan BAB,
sampai dipel dan sebagainya, mandiin ibunya dan sebagainya. Kemudian selesai, beliau baru memanggil babysitternya dan mungkin bukan babysitter kali ya, daycare-nya, perawat yang ngurusi orang-orang lansia. Itu kemudian sama pembantunya untuk membersihkan, kasih parfum dan sebagainya, mungkin nyuapi, ngasih obat begitu. Saya katakan bahwa didik anak-anak itu yang semacam ini. Kita pakai hati, teman-teman. Nggak pakai rasa, nggak pakai logika. Atau pakai rasa dan pakai logika. Saya sampaikan bahwa otak kiri kita tuh logika. Ini bau, ini nggak enak, ini seperti ini bisa saya berikanlah sama babysitter saya, ngapain lah, bayar dan sebagainya. Otak kanan kita yang ada di limbik ini, kita akan mengatakan, rasa amat, nggak enak banget dan sebagainya. Tapi kita di tengah-tengah, teman-teman. Kita pakai otak kiri dan pakai otak kanan. Di mana dua-duanya ini ada di tengah-tengah disebut dengan hati. Sangat imbang. Sehingga beliau sampai bapak ibunya nggak ada, posisinya sangat membahagiakan. Beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Oke, selanjutnya. Oke. Tahapan berbahasa yang dapat digunakan untuk menterapi anak-anak di rumah, ini sebelum usia 15 tahun ya, itu keterampilan mendengarkan. Dimulai dari siapa? Diri kita ya teman-teman. Diri kita. Kalau kita posisi sebagai kakak, karena saya ini anak barep, kalau panjenengan semua nanti ke Solo, monggo pinara ke Solo, tapi jangan cari nama Umi, rumahnya Mbak Umi di mana, nggak ada ya. Adanya Mbak Lia. Karena di sini ada desa namanya Umi semua, sehingga orang-orang kampung taunya Lian, Ana, Farida gitu ya, dan sebagainya. Ada 4 Umi-Umi nih. Sehingga di sini bisa saya sampaikan bahwa mendengar itu kita dulu yang mendengar. Jangan hardik anak, jangan potong anak dan sebagainya. Ketika kita posisi sibuk, posisi tertentu kayak tadi saya kemudian sinyal nggak ada, biasanya ada jadi nggak ada, ngapain juga. Dan saya minta maaf anak-anak, mohon maaf ya, makan sendiri, Bunda nggak nemeni, Bunda mau naik lantai 2. Tadi ya, Bunda mau Zoom ya? Iya. Mohon maaf ya. Iya. Ya sudah, tapi saya sudah siapin dulu kemarin ke anak-anak. Mendengarkan. Saya nanti kan habis selesai, gantian anak-anak. Tadi kok aku dengar begini, aku kok dengar begini gitu mereka. Keterampilan mendengarkan. Kedua, keterampilan berbicara. Berbicara, kadang anak-anak teriak, Mama minta. Coba diulangi. Kalau kita pakai nada tinggi, apa tadi kamu ngomong? Lain. Nauzubillah ya Allah. Kita akan sampaikan bahwa coba diulangi. Mama minta tolong. Nah, kalimat datar kemudian dicontohin. Ada beberapa anak yang kepekaan bahasanya memang kurang, sehingga seringkali memang dianggap sebagai anak yang kurang sopan. Padahal sebenarnya enggak. Keterampilan membaca, di mana anak-anak itu keterampilan membaca ini, reading skill ini termasuk bagian dari informasi-informasi yang ditambah oleh anak-anak, sehingga mereka ketika melihat gambar, melihat beberapa tulisan, itu seringkali membantu kita sebagai orang tua untuk mengerti, mendapat informasi yang lain, informasi yang kita inginkan begitu. Kemudian keterampilan menulis juga, ini bagian dari terapi. Menulis itu juga gambar ya teman-teman, bagian dari katarsis. Oke, terus. Oke, terus saja. Waktunya habis ya. Oke, ini perkuat kualitas kecintaan antara suami istri yang bakal kita lakukan. Kemudian, kenapa kok suami istri? Iya, bapak ibu yang sering berantem, yang banyak masalah dan sebagainya, seringkali bikin anak-anaknya tidak damai. Kebaca sama anak-anak yang orang tuanya berantem tuh. Yang kedua, anak dan ortunya. Kualitas cintanya perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah anak dan lingkungan, termasuk dengan guru dan teman-teman sekolah, silakan dihadirkan dengan video call. Sekarang sudah bisa 8 ya, video call tuh. Kemudian silakan dihadirkan dengan beberapa cara. Karena anak-anak itu akan merasa hadir, merasa ada, dan tidak hanya kedua orang tuanya dalam hidup mereka. Dan nanti mereka akan lihat, nanti kamu baik-baik sama mama papa ya di rumah ya. Baik-baik ya anak-anak, itu sudah ada suara lain selain suara kita. Slide terakhir. Apa yang harus kita lakukan lagi? Konsisten,
hangat, bersahabat. Itu saja. Konsisten antara orang tua, tidak saling menyalahkan dan sebagainya, dan bersahabat, hangat dan bersahabat. Oke. Oke. Yang ini bukan slide ya, pamer aja. Ini foto anak-anak saya 9 tahun lalu. Nah, 9 tahun lalu nih, yang pink sudah kuliah, yang cowok hijau, dan ini anak-anak saya sudah bukan anak-anak normal biasa, yang pink lahir dalam kondisi autism, memang gejala ya. Kemudian yang cowok ini autism positif, kemudian dia indigo dan dia memang ABK-nya di superiornya. Jadi ini teman-teman mungkin yang psikologi jauh lebih paham ini ya. Dan yang ketiga yang hitam ini slow learners ya. Aktivitasnya fisik luar biasa, tapi dia bisa ngelola masjid, mendalikan teman-temannya sekampung, bahkan sepondok, dia paling dicintai, dan dia paling sedih kalau temannya dihukum, dia ikut yang sakit. Yang kecil ini teman-teman bisa perhatikan bahwa saya ambil ini panik sekali, punya anak 3, heboh, nggak punya pembantu, ribut ya, sehingga dia cenderung lebih sensitif terhadap berbagai hal dan sering sakit. Nah, ini kesalahan saya sampai saya sholat taubat. Kemudian yang paling kecil ini panglima perang di mana-mana. Nah, ini kenapa saya sampaikan di sini bahwa saya bukan ibu yang sempurna, tetapi di forum ini kita mungkin banyak diskusi. Terima kasih untuk slide terakhir. Saya kembalikan kepada Mbak Nanda dan Mbak Filia. Silakan. Siapa tuh? Baik, terima kasih banyak Ibu Lia yang sudah mau berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Nanda selaku MC pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Ferial yang sudah membantu jalannya materi kedua ini. Insya Allah luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Lia dan Bu Rini. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menyampaikan format tanyanya dengan menuliskan nama, asal, pemateri 1 atau pemateri 2 di kolom komentar. Tujukan kepada Bu Lia. Bagaimana menghadapi anak yang cerdas dari segi pemikiran anak betul adanya? Silahkan kepada Bu Lia. Oke. Yanti, sih ada beberapa tipe anak. Mungkin pernah Profesor Aisyah Dahlan itu pernah menyampaikan beberapa tipe, ada sanguinis, melankolis. Ya, 4 tipe itu masuk flegmatis, koleris. Itu kemudian dinisbatkan atau dicontohkan dengan 4 sahabat Nabi, yaitu Umar, Abu Bakar, kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang ketika anak-anak ini cerdas, tapi dia tipenya melawan, itu seperti tipe-tipenya anak sanguinis, di mana dia memang seperti tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa kita katakan begitu karena ini anak-anak ya. Bisa kita ambil dari multipelnya. Perhatikan apakah dia tipe anak logiko, matematika, dia adalah anak verbal linguistik, dan dia adalah anak kinestetik. Biasanya tipe-tipe ini ditambah dengan interpersonal, di mana dia banyak teman-temannya, dia punya banyak referensi cerita dan ajakan-ajakan luar biasa. Nah, ini kemudian seringkali justru anak ini melawan orang tuanya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu banget gitu. Kita bisa diskusikan dengan anak-anak bahwa mohon maaf ya, sebenarnya kalau kamu pas sakit, misal dia pas sakit, saya ngalami betul alhamdulillah, anak-anak ini memang tidak semuanya sama, sehingga saya sampaikan ketika mereka sakit, kok sakit pulang-pulang kayak gini, kenapa nggak minta tolong teman-temannya untuk tidur sama-sama atau membawa ke dokter gitu. Saya sering ngajak berpikir begitu ketika titik tertentu mereka tidak ikuti kita. Tapi saya berusaha tidak marah dan tidak membuat mereka sakit hati itu dengan cara bahasa ibu, karena bahasa ibu itu
sangat khas. Kita nggak bisa samakan dengan bahasa kita sebagai psikolog, konselor maupun guru ya, ataupun justru sebagai saudara. Jadi dia bilang mereka sering rata-rata bilang iya maafin gitu. Tetapi ini memang anak-anak cerdas, itu cerdasnya cerdas gimana? Mereka adalah anak-anak yang negosiatif. Ketika memang mereka bisa negosiasi, menyampaikan beberapa hal, itu kemudian kita ajak diskusi. Misalnya saya sendiri ngalami 14 kali kecelakaan. Tahun 2015, 16, 17, saya ngalami kecelakaan 12 kali. Motor saya hancur, gigi saya hancur. Ini saya harusnya operasi yang kedua di bulan Maret, tapi karena pandemi jadi mundur. Sehingga gigi saya pecah dan sebagainya. Yang muncul adalah saya menahan anak-anak saya supaya tidak tahu. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak berdiskusi sendiri. Itu kan kesalahan kamu, gara-gara kamu sih. Jadi mereka sering diskusi gitu. Kemudian saya kumpulkan ketika saya sudah mulai kuat, saya menata diri bahwa ini anak-anak luar biasa gitu ya. Kemudian saya sampaikan bahwa mungkin ini karena Bunda kurang dekat sama Allah. Jadi memang harusnya semacam ini harus dihindari. Kalau gitu harusnya bagaimana ya? Jadi kadang-kadang saya sudah punya menemukan sesuatu pun saya sampaikan ke anak-anak. Entah itu tipe yang cerdas melawan, anak-anak introvert dengan gaya tertentu mereka tidak setuju dengan ibunya. Perempuan pertama dengan ibunya itu sering ada sibling ya, rasa nggak cocok lah ya gitu. Anak laki-laki pertama dengan bapaknya juga akan terjadi muncul yang semacam itu. Tetapi ini bisa jadi fenomena bagus buat kita untuk didik anak-anak. Kita sampaikan bahwa disitulah namanya syaitan itu masuk. Karena ilmu psikologi itu adalah ilmu yang paling gampang dimasuki oleh Yahudisme. Ilmu-ilmu yang semacam itu. Tidak boleh marah. Jangan banyak melarang anak-anak. Nggak bisa. Di dalam Al-Quran memang jelas di mana ada haram dan di mana ada halal, itu sudah jelas. Sehingga disitulah saya sampaikan bahwa anak-anak yang cerdas ini tipenya memang dinegosiasi satu. Kemudian dengarkan dulu pendapatnya dia. Mungkin dia dengan gayanya dan berapi-api dan sebagainya itu membuat kita menjadi tahu, oh dia punya cara berpikir yang semacam ini. Dia punya gaya yang semacam ini. Nah, itu kemudian nanti suatu ketika dia mengalami sesuatu dengan adiknya atau kakaknya, dia kan kakak, silahkan pakai bahasa yang ini. Dia kan adik, kamu pakai bahasa yang ini. Jadi itu memang multitasking ya kali ya, orang tua itu bisa apa aja, jadi orang tua bisa, jadi temannya bisa, jadi gurunya bisa, bahkan jadi trainer etiknya juga harus bisa. Dan itu di setiap kondisi. Kita nggak bisa menyerahkan kepada sekolahan. Sekolahan bukan bengkel, apalagi sekarang pandemi nggak bisa ngapa-ngapa deh. Gitu. Begitu Ibu, terima kasih. Mbak Nanda, monggo. Mbak host, Mbak Filial. Bagaimana Bu Kartika? Jika sudah, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Yuli di Solo kepada Bulia kembali. Bagaimana menyadarkan anak ketika kita sedang sibuk aktivitas misal seperti ini dan dia mengajak untuk ditemani atau didampingi karena kita dianggap tidak memperhatikan mereka, seperti itu ya. Kalau kita jadi anak, kita bilang gini deh orang tua, mama kan bisa pilih mana anak yang disukai, papa juga bisa pilih anak yang disukai gitu. Tapi papa dan mama pilih HP daripada anak-anaknya kan, gitu ya kan. Itu kalau anak-anak yang verbal linguistik dan dia mampu mengungkapkannya. Tapi itu bagus. Hanya saja begini. Ada saat-saat tertentu secara teori di sini mungkin kalian semua berpikir bahwa ya seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Tetapi tidak selalu begitu. Sebagai orang tua seringkali pemilihan timing atau kondisi tertentu itu nggak bisa dibilang slowly. Kita memang buru-buru, dan itu ciri-ciri penghuni akhir zaman ya, buru-buru. Dan di situ kita bisa lakukan semacam ini. Satu, seandainya tadi saya tidak mengatakan sebelumnya pada anak-anak saya bingung, ngapain sih buru-buru? Kenapa nggak nemeni kita makan dulu? Kenapa bunda begini? Kenapa bunda begitu? Biasanya begitu. Jadi saya siapin dulu anak-anak kemarin.
Bunda dimintain tolong nih sama teman-teman dan Bunda mau berbagi. Boleh ya? Lalu lewat Zoom, boleh nggak aku ngintip-ngintip kayak gitu yang ragil? Boleh nggak aku di belakang Bunda sambil dada-dada? Ada aja ide-ide dia begitu. Kira-kira boleh nggak ya? Karena ini tidak hanya mendengarkan, tapi Bunda yang sampaikan. Jadi itu yang saya sampaikan. Ada satu beritahu sebelumnya bahwa akan begini, akan begitu. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang guru-gurunya tuh nggak pakai permisi. Contohnya, tetangga meninggal. Kalau orang meninggal nggak mungkin dia ngasih tahu duluan. Dan itu karena kita tetangganya maka buru-buru dan anak-anak tidak boleh keluar gitu. Nah, maka yang terjadi adalah mohon maaf ini yang sebelah meninggal. Nanti kita ceritanya ya. Ceritanya nanti atau besok pagi. Kalian bobok dulu di rumah, oke? Jadi ada ekspresi, nada, tangan yang saya lakukan untuk pengendalian anak-anak. Terus Bunda janji jangan-jangan ketiduran ya, nggak apa-apa kan besok masih ada. Kalau anak-anak saya kalau saya ketiduran. Jadi itu yang terjadi. Nah itu satu, kasih tahu sebelumnya. Yang kedua adalah negosiasi. Jadi kadang-kadang kalau ini anak 5, saya sendirian Bu. Jadi kalau dibilang cinta dibagi 5 enggak juga utuh semua tuh ya. Jadi teman-teman kalau anakan ini para gadis yang saudara bertiga, berempat itu tidak, atau berdua, bukan kemudian orang tuanya dibagi 2, cinta bagi 3 ya. Kalau saya utuh semua bahasa saya. Jadi negosiasi adalah ini ceritanya Bunda, maaf Bunda hanya punya waktu 1 menit. Jadi pernah 1 menit untuk cerita bahwa Bunda buru-buru harus bantuin Ma'had Aisyah karena di Ma'had Stikes Aisyah itu sedang ada yang pingsan dan ada yang seperti ini saya itu. Bagaimana kalau kita ceritanya besok pagi pas makan pagi? Setuju nggak gitu? Boleh. Terus kita ngapain kalau gitu? Boleh nggak nonton video? Boleh nggak begitu itulah anak-anak saya. Boleh nonton video, tapi boleh nggak nanti Bunda tahu apa yang ditonton? Boleh gitu. Jadi mereka ada kesepakatan. Tapi karena saya sudah nyiapin apa-apa aja diperbolehkan. Nah ini kemudian bisa terjadi. Yang ketiga adalah saya harus konsisten, Ibu. Saya harus konsisten. Mbak atau Ibu nih. Saya harus konsisten. Kenapa saya harus konsisten? Saya harus penuhi itu. Saya memilih mengabaikan pekerjaan saya yang lain. Saya letakkan HP saya walaupun ada yang telepon. Sepanjang itu bukan Bapak Ibu saya, maksud saya. Kalau Bapak Ibu saya, apapun alasannya saya akan tetap angkat. Itu kemudian saya katakan pada anak-anak saya, kalian pengen tahu nggak kenapa kemarin? Nah, itu saya sampaikan. Jadi memang tidak bisa diganti kehadiran orang tua itu buat anak-anak. Saya melahirkan 5 kali juga butuh ibu saya, sekalipun ada suami saya. Jadi sedang sibuk-sibuk apapun itu tetap anak-anak kadang nggak bisa ngerti. Ngerti nggak? Bunda itu kerja karena buat kalian, nggak bakal ngerti. Dia akan bermimpi seandainya bapak ibu saya nggak usah pakai kerja tapi duitnya banyak, nah gitu. Dari mana coba? Tapi itulah mereka ya. Dan kalian juga mesti jadi mahasiswa, ya kan? Aku pulang ke rumah, mau tinggal gitu. Nah ini yang bisa saya sampaikan 3 hal tadi. Mbak Yuli, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Lia untuk jawabannya. Pertanyaan yang ketiga ini tidak menyebutkan untuk siapa, tapi silahkan untuk Bu Lia atau Bu Leni bisa menjawab pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu. Monggo. Bu Rini dulu mungkin, Bu Dia Astor ini. Perempuan ini banyak fenomenanya Bu Dia kalau berteman Bu Dia. Baik, nah ini sama seperti yang tadi sampaikan oleh Bu Lia ini, saya sudah waktunya anak-anak untuk tidur, tapi saya tadi sudah sampaikan waktu dulu untuk menyelesaikan webinar ini, nanti baru setelah itu tidur, tapi dia bilang aku mau lihat ya gitu ya, sudah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ada yang ikut nongol. Ya, bagaimana percaya diri? Kita kan setiap saat selalu melakukan evaluasi diri ya. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi diri itu, kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, ya.
Termasuk kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa sih yang membuat kita kurang percaya diri. Nah, dari hasil identifikasi itu nanti kita bisa menetapkan atau membuat langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya kalau dari hasil identifikasi kita terhadap hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri itu berkaitan dengan fisik misalnya, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tadi kekurangan dalam hal fisik tadi? Kalau yang berkaitan dengan anatomi agak susah ya, tapi kan kita bisa meminimalkan ya, misalnya mohon maaf ini kalau karena tadi misalnya banyak yang saya lihat ini pesertanya banyak yang perempuan, ini mungkin kita para perempuan agak bermasalah dengan tubuh ya. Jadi kalau misalnya saya ini badannya besar itu, ini bisa misalnya menggunakan warna-warna yang cenderung agak gelap supaya bisa mengurangi tadi ya, jadi memberikan kesan yang lebih langsing. Dengan demikian kita bisa bisa percaya dirinya menjadi meningkat. Atau misalnya dengan katakanlah misalnya kekurangan kita berkaitan dengan kemampuan komunikasi misalnya, kok kayaknya kalau bicara di depan kita agak malu ya, atau mungkin gugup ya, maka kita bisa katakanlah berlatih bagaimana berbicara di depan umum, misalnya mulai dari membuka diri dulu pada teman yang dekat kita, kemudian tambah lagi jumlah pesertanya dan seterusnya sehingga kita mampu bicara di depan umum tanpa gugup. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Monggo mungkin Bu Lia punya tips yang lain, silahkan. Ya, kalau saya nambahin saja, sudah luar biasa tuh apa yang disampaikan Bu Rini, memang betul, memang poin-poinnya itu. Kalau di dunia anak-anak juga remaja itu lebih pada kita cari dulu kecenderungannya ngapa gitu ya. Kalau memang dia tipenya introvert, kemudian verbalnya tapi bagus, dia suka nggak menyampaikan lewat gambar gitu. Jadi saya pernah ngalami anak saya yang ABK yang kedua itu, dia nggak suka nulis, nggak suka gambar sejak kecil. Logikanya emang luar biasa. Tapi emang sampai usia 15 tahun. Setelah itu dia sering menang di Olimpiade Sains Matematika di Kalimantan Tengah, karena dia sekarang di Kalimantan. Di situ saya temukan kata percaya diri itu ternyata dia sering pakai topi, pakai jaket, nggak percaya diri. Saya sampaikan, abang tuh kenapa? Begini, dia sering nggak bisa menyampaikan perasaannya. Ketika dia mau ujian UN, SD, dia cuma mondar mandir. Kenapa bang? Saya nanya begitu, kemudian dia cuma diam aja. Kemudian saya peluk. Sebenarnya kata percaya diri itu dari keluarga. Mau kayak apapun tetap dari keluarga. Berawal dari keluarga. Bapak ibunya nggak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan ada yang nanya, bagaimana karena saya ini Ibu Tiri, bisakah saya melakukan itu pada anak saya? Bisa. Lebih feelingnya tidak hanya untuk ibu bapak ibu kandung, ya. Jadi dipeluk, anak ini saya peluk, kemudian bang, kamu bingung ya, kamu mau ujian, katanya. Nah, semua orang itu bisa lulus, apalagi kamu, pasti bisa. Tapi aku kelainan, kelainan apa? Kamu sempurna, saya ajak untuk bercermin, apanya sih? Orang putih ganteng mancung kayak gini kok. Saya sampaikan begitu. Dia nggak percaya. Saya bingung waktu itu melakukan apa. Terpaut 1 hari, dia masih seperti itu, cuma diem. Saya pegang 2 bahunya, saya sampaikan bahwa Nang, bunda yang hamil kamu, bunda yang melahirkan kamu, saya sampaikan itu dengan saya tatap matanya. Bunda tahu siapa kamu. Oke? Kamu luar biasa, pasti bisa. Suara saya pelankan, pasti bisa. Dan betul, nilainya di atas 8 semua. Dan belajar seumur hidup selama SD itu hanya 3 hari sebelum UN. Allahu Akbar, hidup itu nggak pernah belajar. Jadi bukunya bersih aja. Kebetulan di Al-Abidin itu nerima anak-anak model yang begini-begini gitu. Sekolah pakai sendal, kemana-mana pakai sendal. Jadi bisa terima. Alhamdulillah dia lulus seperti itu dan sudah ya beda lah. Setelah 15 tahun tertata luar biasa. Setelah nggak seperti itu. Anak-anak yang ekstrovert, seperti adiknya cowok juga. Ini
model percaya dirinya perlu kita ketahui dari sisi-sisi yang mana. Nggak mau ke pondok lagi, aku mau pulang aja. Ternyata masalahnya sepele. Jadi di bagian anak-anak NTT, anak-anak pondok, tapi bagian anak-anak NTT, itu nggak suka dia berteman dengan anak-anak Jawa bagian Jogja. Yang Jogja nggak pengen si Muhammad Izzuddin ini bermain sama. Jadi kalau ternyata, saya tidak tahu kenapa anak saya ini disukai banyak orang, ternyata dia itu suka menggantikan memasak nasi. Jadi di pondok ini, tipenya masak nasi cowok-cowok, yang masak nasi, masak sayur yang cewek-cewek. Emang saya cari yang pondok seperti itu. Sehingga menggantikan dan menemani teman-temannya pas menjaga piket masak. Karena masak itu jam 2 malam harus masak nasi. Dan itu Izzuddin ini suka sekali menemani teman-temannya. Ternyata itu bagian yang membuat dia jadi percaya diri. Membuat dia jadi terpuruk kadang-kadang justru. Nah, ini yang bisa saya sampaikan bahwa titiknya ada di mana, kelemahannya ada di mana, kecenderungannya ada di mana. Baru kita bisa temukan. Bahkan seringkali saya meminta mereka untuk gambar. Gambar orang ada berapa. Kemudian teman-teman yang psikologi mungkin tahu ya, ada grafis ya, itu bisa kita temukan itu. Guru-guru TK juga sering saya ajari sekilas aja. Kalau ini mereka sering gambar bareng-bareng anak-anak, berarti mereka tipenya yang semacam ini, seringnya. Kalau sendirian, main sendiri lah, ini seperti apa. Ini sangat membantu gitu, Ibu. Terima kasih, Mbak Ana. Sepertinya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi untuk malam ini. Terima kasih untuk Bu Lia dan Bu Rini untuk ilmunya yang Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah telah berakhir seluruh rangkaian webinar pada malam hari ini. Semoga kelak kita dapat mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia dan Bu Rini yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau bergabung bersama kami di sini menimba ilmu bersama. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang tidak berkenan. Fastabiqul khairat. Mari kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, Bu Lia, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Jadi kenal Bu Rini saya di sini dan teman-teman, terima kasih sekali. Ada Pak Masudi. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang berkenan untuk mendapatkan sertifikat bisa mengisi form yang ada di kolom komentar. Kemudian itu hanya untuk mengisi saran dan kritik untuk kegiatan kami selanjutnya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu.